Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Salam. Izin bertanya, saudara saya ada yang ingin lamaran, namun hatinya masih ragu walaupun sudah sholat istikharah. Padahal si ikhwan adalah orang yang agama dan akhlaknya baik. Karena keraguan itu, saudara saya pergi ke seorang ustadz dengan tujuan agar mendapat jawaban dari keraguan tersebut. Namun ustadz tersebut menanyakan nama saudara saya dan calonnya, lalu ustadz tersebut mengatakan bahwa jika saudara saya menikah dengan ikhwan tersebut nantinya akan berat. Dan ustadz tersebut mengatakan akan mengganti nama ikhwan agar hitungan jodohnya baik. Bagaimana sikap yang harus diambil saudara saya Buya? Karena saudara saya jadi kepikiran hal tersebut. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Anda sudah benar dan tepat. Kalau ingin punya hajat, punya pilihan, melakukan sholat istikharah. Sudah benar tapi ke tempat yang aneh. Kenapa harus pakai cocok-cocokan nama? Bukankah Nabi sudah mengajarkan ini? Pakai nama ini nggak ketemu nama ini karena kurang namanya. Nabi mengajarkan istikharah. Sudah istikharah. Cuman kadang-kadang memang berita-berita itu menjadikan ragu-ragu. Nah ini. Sudahlah yang benar adalah istikharah. Nabi kalau kamu ingin istikharah selesai. Nggak usah pakai. Nanti ada lagi, mohon maaf. Kita tidak mencaci sebuah tradisi, akan tapi Islam kan ada rambu-rambunya. Kadang nama dicocok-cocokin, kadang neton, kalau bahasa Jawa neton. Saya punya neton Rebolegi. Nanti suasana tidak boleh sosok kliwon, karena ini ketemu ada. Istikharah. Apalagi orangnya sudah baik, istikharah, hati tenang, menikah. Nah, sekarang permasalahan sudah terlanjur datang, ada istighfar yang banyak begitu tuh. Akhirnya menjadi istikharah di nomor duakan. Istikharah di nomor duakan. Kadang-kadang pakai istikharahnya, mohon maaf, istikharah itu jelas melakukan sholat ibadah. Bukan Anda melihat Quran, kemudian nanti antara kha atau sin. Kalau sin saya jelek, kha khair. Pakai ini. Bukan istikharah. Jangan seperti anak yang malas sekolah lalu jawab pertanyaan A, B, C, D, ngutung kancing 1, 2, 3, A. Nah ini ya gimana ya? Pakai ilmu. Cuman ada di kalangan sebagian orang, tapi tanpa Anda harus mencaci. Akan tapi Anda yang sudah tahu, ya sudah itu jalankan. Dengan syariat Nabi, dengan pendidikan Nabi. Istikharah, ngambil air wudhu, melakukan sholat 2 rakaat. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amri khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li. Minta kepada Allah, Allah memberikan petunjuk. Nah, sudah istikharah pakai cing 1. Tasbih dilempar misalnya, mohon maaf loh. Ini sebetulnya apa? Kalau gini loh ya. Jangan sampai kita membiasakan dengan yang diajarkan Nabi dilupakan oleh umat. Ini bahaya juga. Makanya kalau ada orang istikharah, ada orang berkata, aduh istikharah saya itu, saya kotor hati dan sebagainya. Orang beristikharah tidak harus melihat mimpi, akan tapi jalankan perintah Nabi, selesai. Ada berkah di balik itu semuanya. Tidak harus melihat mimpi, tidak. Anda melakukan sholat 2 rakaat, sholat istikharah. Jawabannya apa? Jika memang dia jodohmu akan Allah mudahkan, selesai. Jika tidak, Allah akan hentikan dengan cara yang halus. Yang penting Anda istikharah gitu saja. Bukan harus mimpi, aku tidak mimpi-mimpi. Apalagi nggak mimpi baik. Biasanya minta nonton film horor, mimpinya horor terus. Ya, jadi bukan itu. Istikharah lakukan, selesai. Kemudian setelah itu Anda jalankan. Mau lamar, ngelamar. Kalau memang ternyata tidak diterima, berarti itu yang terbaik. Nggak usah gelisah, karena Anda sudah istikharah. Mana apa? Istikharah itu menguatkan hati juga, di samping minta petunjuk dari Allah. Aku istikharah akan lamar. Ya Allah, aku esok pagi akan melamar dia. Istikharah minta petunjuk. Dia ngelamar. Tak taunya apa? Aduh mohon maaf, anak saya kok belum pengen nikah. Itu bahasa halus menolak sebetulnya. Anda harus paham, nggak usah. Kenapa? Sudah, diam. Anda pulang. Atau memang belum waktunya menikah. Wah, anaknya masih mau ngapain? Anda berarti tunggu aja atau bagaimana? Nah ini maksudnya apa? Setelah Anda beristikharah karena tenang. Wah, berarti ini yang terbaik buat saya bukan hari ini. Nggak usah gelisah kan Anda istikharah.
bukan berubah-ubah nama tadi. Ini mohon maaf, ini harus kita kembali kepada cara yang benar-benar diajarkan bagi Nabi. Jangan sampai digeser dengan cara-cara yang lain dong. Oh, tapi yang melakukan ini kan orang ini. Ini Nabi yang ngajarkan. Ini dulu sudah. Karena tujuannya adalah bagaimana membiasakan orang itu kalau melakukan sesuatu itu ingat Allah. Bukankah guru-guru kita mengajarkan, bahkan setiap malam jangan sampai. Selain Imam Hasan bin Muhammad At-Tasawi menyebutkan menyebutkan jangan sampai setiap malam itu berlalu tanpa istikharah. Karena apa? Hidup kita di esok hari terlalu pilihan antara melakukan ini atau tidak, antara belanja ini atau tidak, antara ini. Selalu istikharah, minta petunjuk. Ini sudah ibadah. Bukan begini, bukan ngitung apa, bukan nama, bukan seperti itu. Tapi ingat, tidak perlu mencaci juga. Tidak perlu mencaci, akan tapi mengingatkan yang terbaik. Kan gitu manhaj kita. Nah, biarpun ada yang salah, karena ada orang salah itu tidak mengerti kalau dia salah. Atau belum mengerti kalau dia salah. Atau dia salah sebenarnya dia ingin berubah, cuman belum sempat berubah. Tidak semuanya membangkang kebenaran. Kecuali membangkang, ini cara ini lebih bagus dari pasar Nabi. Wah, ini kurang ajar kalau ngomong begitu. Oh, dia juga tidak ngomong begitu, maka tidak usah caci. Hanya kita arahkan cara Nabi SAW. Wassalamualaikum. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.